Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasari. Saya dari kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Al-Bairuni. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai lafadz ditinjau dari segi cakupannya. Lafadz sendiri adalah suatu ungkapan yang dengannya dapat dipahami satu hal. Namun makna dari lafadz itu sangat dipengaruhi oleh dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna lafadz ini bisa saja bermakna am, khos, mutlak, dan muqayyad. Yang pertama adalah am. Am menurut bahasa adalah cakupan sesuatu baik lafal maupun selainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian terhadap mufradat atau sinonim dan uslub atau gaya bahasa dalam bahasa Arab menunjukkan kepada makna yang umum dan mencakup keseluruhan satu-satuannya. Para ulama usul mengklarifikasikannya sebagai berikut. Yang pertama adalah lafadz jamak seperti kullu jam'in. Yang kedua lafadz mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang ketiga adalah lafadz jamak yang ditafrifkan dengan idhofah. Yang keempat adalah isim mausul. Dan yang kelima isim syart. Dan yang terakhir adalah isim nakiroh. Ditinjau dari segi keberadaan nas, lafadz am itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah am yuradu bihi am, yaitu am yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkan. Yang kedua adalah am yuradu bihi khusus, yakni adanya lafadz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya. Dan yang terakhir adalah am mahsus, artinya am yang khusus untuk am atau am mutlak. Kemudian lafadz ditinjau dari cakupannya yang kedua adalah khos. Khos menurut bahasa ialah lawan daripada am, sedangkan menurut istilah ialah suatu lafadz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad. Jadi, lafadz khusus adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu, berupa orang, seperti Muhammad atau satu jenis, seperti laki-laki atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti 13, 100, kaum, golongan, jamaah, kelompok, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya. Yang ketiga adalah tahsis al-am. Tahsis al-am adalah penjelasan bahwa maksud al-mutakallim dari keumuman lafadznya adalah sebagiannya, tidak keseluruhan, agar pendengar tidak mengira selain yang dimaksud. Lafadz am terbagi atas dua, yaitu am yang dapat dimasuki tahsis dan am yang tidak bisa dimasuki tahsis. Karena itu harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ditahsiskan. Yang keempat adalah antara am dan khos. Menurut Hanafiyah, apabila khos bertentangan am, maka khos bisa mentahsis am jika keduanya datang bersamaan sesuai dengan syarat tahsis yang mereka tetapkan. Sedangkan menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara am dan khos. Bila keduanya dihadirkan dalam waktu dan tempat yang sama, maka akan nampak bahwa yang khos berfungsi menjelaskan yang am. B. Mutlak dan muqayyad. Mutlak sendiri menurut istilah ialah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Dan yang kedua adalah muqayyad. Muqayyad ialah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Yang ketiga adalah antara mutlak dan muqayyad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.